Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Privanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan materi dari buku ISPS Matematika untuk SD kelas 6 yang masih di bab 1 tentang bilangan bulat ya, yakni operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama yaitu penjumlahan bilangan bulat. Kemarin sudah kita bahas tentang penjumlahan bilangan bulat dengan menggunakan pasangan kancing ya, kancing positif dan kancing negatif. Pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan untuk penjumlahan bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan ya. Jadi penjumlahan bilangan bulat dengan garis bilangan itu berarti penjumlahan dua bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Nah, garis bilangan yang dimaksud itu adalah seperti ini ya. Ini garis bilangan ya. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya ya. Itu yang ke kanan itu adalah bilangan bulat positif, sedangkan yang bilangan bulat negatif itu mulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 ke kiri ya, dan seterusnya. Oke. Nah, ini untuk penjumlahan ya, untuk penjumlahan dengan garis bilangan dapat digambarkan dengan ilustrasi mobil yang bergerak. Jadi ini ada beberapa aturan. Yang pertama, posisi awal mobil itu di titik 0 menghadap ke arah positif ya. Jadi posisi awal mobil di titik 0 menghadap arah positif. Jadi kalau ini garis bilangan, nah kalau menggunakan mobil ini kebetulan saya potongkan satu buah mobil ya, kita buat satu mobil. Jadi dimulai dari 0, nah sini 0, nah menghadap ke arah positif. Jadi mobilnya menghadap ke arah sana. Nah, ini sudah ya, ada 0 menghadap ke arah positif. Oke, posisinya harus tepat di 0 ini. Oke, kemudian untuk yang peraturan selanjutnya, untuk bilangan positif mobil maju, sedangkan untuk bilangan negatifnya itu mobil mundur. Dan hasil akhir adalah titik akhir mobil ya. Jadi bilangan positif mobil maju, bilangan negatif mobil mundur. Jadi seperti ini ya. Jadi untuk posisi mobilnya tadi kita mulai tetap titik awalnya di titik 0. Nah, di sini. Nah, untuk bilangan positif misalnya 3, mobilnya maju 3 kali. 1, 2, 3. Nah, sedangkan bilangan negatif itu mobilnya mundur. Misalnya negatif 3 berarti mundur 3 kali. 1, 2, 3 ya. Seperti ini ya. Oke. Dan hasil akhirnya itu adalah di mana posisi mobil itu berada. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita lihat di contoh soal yang ada. Nah, ini di sini ada contoh soal misalnya 6 ditambah negatif 8. Kita lihat ya. Jadi posisi mobilnya mula-mula di titik 0. Nah, kemudian 6 berarti dia maju 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6 karena positif 6 ya, ini plus 6 lah. Posisi mobil di sini ya, di titik positif 6 ya. Kemudian ini ditambah dengan negatif 8. Nah, negatif 8 berarti dia, karena negatif berarti dia mundur 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini ya, seperti panah yang atas ini ya. Sampai dia mundurnya terakhir di titik negatif 2. Nah, maka hasil akhirnya adalah titik akhir mobil tersebut yaitu negatif 2. Atau kita praktekkan coba ya di garis bilangan. Jadi 6 ditambah negatif 8 ya. Ini ada garis bilangannya.
Kalau kita pakai mobil berarti seperti ini ya. Mobilnya maju, posisi pertama di titik 0 ya. Maka 6, mobilnya maju 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dia mobilnya berada di titik 6. Ditambah dengan berapa? Negatif 8. Negatif 8 dia mundur berarti 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lah ini dia. Negatif 8 berarti dia mundur 8 kali lah. Titik akhirnya atau titik pemberhentian mobil itu di negatif 2, maka hasil akhirnya adalah negatif 2 ya, seperti ini ya. Oke, kemudian mungkin ada contoh soal lagi lah. Ini ada 4 ditambah negatif 4 ditambah dengan negatif 2 ya, sama ya. Jadi karena negatif berarti dia mundur dulu. Posisi awal tetap di titik 0. Titik 0. Nah, negatif 4 berarti dia mundur 4 kali mobilnya. 1, 2, 3, 4 lah. Posisi mobil berada di sini negatif 4. Ya, nih kita buat tanda panah juga ya, negatif 4. Nah, kemudian ditambah negatif 2. Lah, negatif 2 berarti dia mundur lagi 2 kali. 1, 2 berarti posisi di sini ya, tambah negatif 2, negatif 4 tambah negatif 2. Posisi akhir di mana dia? Di negatif 6. Maka hasil akhirnya itu dari 0 sampai negatif 6 kalau kita buat dalam bentuk tanda panah ya. Berarti hasil akhirnya adalah negatif 6, di mana posisi mobil itu berada ya. Itu ya. Mungkin kalau saya praktekkan lagi ya, pakai mobil tadi, negatif 4 ditambah negatif 2. Lagi kita praktekkan. Negatif 4, titik pertama tetap di titik 0 ya, di titik 0 sini. Dan negatif 4 ya, mundur 4 kali. 1, 2, 3, 4. Nah, posisinya di sini. Ditambah dengan berapa? Negatif 2 berarti mundur 2 kali. 1, 2. Nah, berarti pas posisi mobil berada di negatif 6, dan itu adalah hasil akhirnya, yaitu negatif 4 tambah negatif 2, hasilnya adalah negatif 6. Oke, mungkin untuk lebih jelas lagi akan saya buat satu contoh soal lagi ya. Misalnya ini saya punya garis bilangan juga. Misal kita buat contoh negatif 5 ditambah 3 ya. Ini udah kepake. Misalnya negatif 5 ditambah dengan 3, hasilnya kira-kira berapa? Nah, kita pasangkan mobilnya negatif 5 ya, berarti posisi awal mobil berada di 0, menghadapnya ke bilangan positif, ingat ya. Nah, kalau maju itu berarti nilai positif, kalau mundur negatif lah. Sekarang negatif 5 berarti mobilnya mundur 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti posisi mobil ada di sini. Nah, ada di sini. Atau kalau kita buat garis yang pertama berarti seperti ini ya, negatif 5. Oke, kita hubungkan dulu. Ini adalah negatif 5 ya. Posisinya di sini mobilnya tadi, ditambah 3. Nah, 3 itu positif ya, berarti dia maju. 1, 2, 3 lah, posisinya di sini ya. Jadi tetap kita buat T dulu. Tambah 3 berarti ke kanan. Mobilnya posisinya di sini, kita buat garis dulu ya. Oke, di sini ya, 3-nya berarti ke kanan, berarti ini tambah 3. Nah, hasil akhirnya adalah posisi mobil sekarang, yaitu berapa? Negatif 2 ya.
hasil akhirnya adalah negatif 2. Jadi kita hubungkan dari titik 0, kalau enggak kita buat di bawah aja ya. Jadi antara ujung anak panah kedua dengan pangkal dari anak panah yang pertama ya, yang kita buat ini kalau dalam bentuk anak panah ya. Oke, kita buat menggunakan pulpen merah biar jelas. Jadi ini hanya membedakan aja, ini hasil akhirnya ya. Oke, jadi hasilnya adalah negatif 2 ya, seperti ini. Jadi posisi mobil terakhir adalah ada di sini ya. Jadi mungkin untuk lebih jelasnya lagi, tadi dimulai dari 0, posisinya negatif 5, dia mundur 5 kali, 1 2 3 4 5. Nah, sampai di sini. Kemudian ditambah 3, berarti dia mobilnya maju 3 kali, 1 2 3. Nah, jadi kita buat ya berupa anak panah ke kiri negatif 5, kemudian karena tambah 3 berarti dia maju 3 kali, hasil akhirnya adalah di titik negatif 2. Maka kita buat anak panahnya, yaitu dari, ingat ya, dari pangkal panah pertama dihubungkan dengan ujung dari panah terakhir ya. Jadi sebenarnya di sini tidak hanya 2 kali, misalnya ada 3 kali juga, misalnya ditambah lagi misalnya ya. Ini tadi hasilnya kan negatif 2. Negatif 2. Misalnya kita tambah lagi negatif 5. Ini ya, negatif 5 ditambah 3 ditambah lagi dengan negatif 4 misalnya. Misalnya berapa? Lah ini tadi kan udah negatif 2 ditambah dengan negatif 4. Nah ini berapa ya? Ini kalau ada 3 seperti ini, nah kita buat ini atau enggak langsung juga enggak apa-apa ya. Jadi mobilnya tadi udah sampai sini di negatif 2. Jadi soalnya enggak mungkin tidak hanya 2 tetapi sampai dengan 3 angka. Nah ini setelah berhenti di negatif 2 karena ada soal lagi, maka ditambah dengan negatif 4. Negatif 4 berarti dia mundur 4 kali, 1 2 3 4. Lah di sini ya ternyata, maka posisinya di negatif 6 ya. Jadi hasil akhirnya kalau saya ditambah lagi adalah negatif 6 seperti ini ya. Ini adalah cara menjumlahkan bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan ya. Nanti ada satu cara lagi, yaitu dengan secara langsung ya. Sebenarnya lebih mudah juga secara langsung, terutama untuk yang angka-angka besar nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan, masukan ataupun pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.